Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar kita pagi ini? Sehat. Baik. Sehat ya, puji Tuhan. Ya, bersyukur hari ini ada anak-anak kita yang boleh menyampaikan pujian. Jadi saya rindu supaya setiap bulan maunya bisa setiap minggu ada ya bergantian. Kali ini orang muda, remaja, besok senior, pemuda senior, kan begitu ya. Lalu kemudian kaum bapak dan ibu pasutri, kan bisa ya bentuk pasutri. Misalnya, ayo kita pasutri 3 keluarga, kan bisa ya. Ya, atau yang lain. Jadi mari kita berjuang, mari kita bisa melayani lewat pujian, bisa melayani juga lewat penginjilan, bisa melayani juga lewat ibadah dan sebagainya. Jadi kami mau, tadi dikatakan oleh Michael bahwa dia yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Iya, ada banyak orang yang punya potensi, ada banyak yang punya pengertian akan firman Tuhan, tapi mereka tidak siap untuk memberikan dirinya untuk Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa bukan untuk melayani Tuhan di mimbar, bukan tidak memberi diri, tapi semua kita memberi diri lewat pelayanan, lewat karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang mana pun gak masalah, yang penting hidup ini berguna bagi Tuhan. Ini yang paling penting. Baik, pagi hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan dengan tema berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya tolong kertasnya satu. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Kembali kita baca dari Kolose pasal 2 minggu yang lalu itu ada. Sekalipun ada di sini, saya bergerak dari sana. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Coba kita lihat. Ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, kita tetap bergerak dari sana, bahwa dikatakan di sana kamu telah menerima Kristus Yesus. Ini startnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Coba bilang sama dirinya, kamu telah menerima Kristus Yesus. Bilang sama diri kita masing-masing, Kamu telah menerima Kristus Yesus. coba sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Apa kata hati Bapak dan Ibu? Iya, benar. Dalam hati ini sudah ada Kristus. Atau masih bingung dia? Gimana ya? Kamu telah menerima Kristus Yesus. Dulu waktu pertanyaan ini disampaikan kepada saya, apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu? Saya bingung. Ini kesaksian saya. Saya bingung. Apalagi dilanjutkan dengan pertanyaan, kapan? Ya, saya tambah bingung. Lalu dilanjutkan lagi dengan pertanyaan, firman Tuhan yang manakah yang meyakinkan saudara bahwa saudara sudah memiliki Kristus Yesus? Saya
berarti belum ada Kristus di situ. Ini cara fungsinya seperti itu. Ujilah dirimu sendiri. Apakah Kristus Yesus ada di dalam kamu? Jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Apakah Kristus sudah ada dalam hatimu? Berguna ginting? Saya jawab, iya. Kapankah dia masuk ke dalam hatimu? Saya masih ingat 12 April 1991. Adakah firman Tuhan yang meyakinkan engkau sehingga engkau percaya benar kamu sudah memiliki pertemuan dengan Tuhan? Saya percaya, saya mengingat. Jadi siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu firman Tuhan yang meyakinkan saya. Jadi ini ada ya, seiring dengan itu. Jadi bergerak dari kata kamu telah menerima Kristus Yesus. Tema kita adalah berakar, bertumbuh dan berbuah. Nggak mungkin berakar kalau belum ditanam. Firman Tuhan kudengar, kutanam di hatiku. Ya, itulah lirik lagu yang kita nyanyikan. Firman Tuhan kudengar, kutanam dalam hatiku. Keinginan bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan yang menolong. Tapi yang penting itu firman Tuhan sudah kudengar dan kutanam dalam hatiku. Apakah saudaranya mendengar firman Tuhan? Mari kita lihat ayat yang di kertas ini. Lukas pasal 6 ayat yang ke-47 sampai 49. 48 ya. Iya, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu siapa ia dapat disamakan. Ia sama seorang yang mendirikan rumah. Orang itu Kembali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Iya. Kamu telah kamu telah menerima Kristus Yesus. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya. Berakar di dalam Kristus. Berakar itu nggak akan terjadi kalau tidak ada penanaman. Dia akan berakar, bahkan akarnya itu akan mencorok ke tanah. Akarnya itu akan menghisap nutrisi yang diberikan baginya. Apakah itu pupuk, apakah itu pestisida, ataukah itu apa? Akar itu akan menerima nutrisi. Jadi kalau iman kita tidak bertumbuh, tidak berakar, tidak akan bisa menerima masukan firman Tuhan, nggak akan bisa menerima masalah, tidak akan bisa menerima yang baik dari Tuhan. Yang kita bisa terima adalah yang baik menurut pikiran Bapak dan Ibu saja. Cocokkah belum? Cocokkah rasa firman Tuhan itu? Cocokkah rasa Bapak Ibu rasa tentang apa yang didengar itu? Setujukah kamu lakukan? Tapi kalau nggak cocok kamu rasa, kamu lakukan. Iya, seperti itu. Setiap orang yang datang kepadaku, pertama apa? Datang kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Datang pun ke persekutuan, nggak sukaannya lebih enak kalau saya datang ke pesta. Lebih senang dia datang ke rumah mana? Rumah pesta. Rumah pesta. Ke rumah apa? Rumah pesta.
Iya. Lebih senang dia pergi jalan-jalan. Kalau dibilang jalan-jalan, cepat. Kalau bilang jalan-jalan, yuk jalan-jalan. Orang muda memang hobinya jalan-jalan, nggak dosa. Anak muda yang jalan terus, nggak dosa. Tapi jalan-jalan ini terarah. Kalau jalan-jalan ini nggak terarah, sama seperti om yang di depan ruko ini sering. Nggak terarah, jalan-jalan. Kadang dia di situ, kadang dia di sana. Jalan-jalan terarah. Tujuannya itu apa? Dan kalau kamu sudah menerima Kristus Yesus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akarnya itu akan mencari makanan yang positif. Akarnya itu akan merambat ke hal-hal yang benar. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Itu katanya ya, Kolose tadi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kalau saudara jalan-jalan, kalau saudara ke pesta, shopping, naik gunung dan sebagainya, itu nggak dosa. Tapi kalau seiring dengan itu saudara bertambah tumbuh imannya, kan mantap. Bertambah imannya. Ini kan pulang jalan-jalan ngantuk, besok tidak ibadah lagi. Kalau memang handphone kesukaan kita, oke, ini akan bertambahkah iman saudara? Dengan Mobile Legend, saya dapat apa? ML. Saya bilang kepada seorang muda, Mobile Legend dulu. Kalau dengan Mobile Legend itu saudara bertambah imannya, dengan Free Fire itu bertambah imannya, bertambah teguh, oke. Tapi wahyu kira-kira bertambah teguhkah imanmu? Bertambah kokohkah iman itu? Semakin mencolok akar-akar itu, semakin mengasihi Tuhan kita. Dengan nonton sinetron dan lain, apakah itu akan bertambah teguh? Kalau enggak, jangan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini dasarnya. Pada ngakin, ada yang ngakin kayak kepesuan jelodansi, sama seperti orang yang menanam benih ataupun benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada memang tanahnya, tapi tipis. Itu terok depan, nanti tengoklah, tipis tanahnya cuma situ. Banyak batunya, nggak ditimbun pula, nggak dirawat pula. Tengok nanti keluar begini. Tumbuh memang subur sementara, tapi sekarang sudah buahnya jangan diharapkan. Tapi kalau yang sebelah sini tiap hari menolong karo ke situ, ditimbunnya, dikasihnya pupuk, menghasilkan buah. Sudah ada uang 100.000 itu, segitu cuma. Uangnya nggak kami pakai, tapi uangnya itu kami persembahkan untuk misi. Itu pun pahala. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berakar di dalam Dia itu. Kalau kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Saya mau bagikan sedikit ayat 48. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku. Apa yang pertama? Datang kepadaku, datang kepada Yesus. Dalam bentuk apa saudara datang kepada Tuhan Yesus? Kamu berdoa? Kamu bersekutu? Baca firman Tuhan kah? Kamu beribadah dalam kelompok? Baik kelompok saat teduh, baik kelompok dalam keluarga, baik kelompok dalam gereja. Yang mana kami ikuti?
Kalau nggak ada satu pun, belum itu. Akan capek kan rasa. Dengar firman Tuhan pun capek. Ibu ini pun lalap, ngorek-ngorek. Ibu ini pun asal korban nintir lalap, bukan bilang nanti. Seperti menurut saya, dicapnya saya dulu. Ya aku tahu itu berguna. Kalau ngajar tentang dosa, ini cuma disapnya tentang dosa. Padahal saya nggak sebelum tentang dosa. Saya juga mengajarkan tentang anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah, Allah mengasihi. Saya tanya Bapak Ibu, apakah saya selalu berkhotbah tentang dosa di sini? Enggak kan? Tentang anugerah juga. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Tapi kalau yang diterima itu hanya lalap Ibu Edin lengan memang mungkin sudah jatuh menitah di situ, tapi tanahnya cuma tipis. Akhirnya dia datang ke gereja cuma menjadi hakim. Siapa pegang musuh begini berdoa pun kalian itu ya kalian itu menjadi hakim. Setiap orang yang datang kepadamu dan mendengarkan perkataanku, pertama datang, kedua mendengar dengan seksama, mendengar dengan baik, lalu kemudian melakukannya. Ini seringkali orang tidak lakukan. Dengar, ya Tuhan Yesus pun Iblis pun mendengar Yesus berbicara, tapi dalam hati selalu salah. Waktu Tuhan Yesus bilang dosamu diampuni, apa dalam hati orang-orang Farisi coba? Apa mereka ini banget? Kan gitu ya? Cuma bersumber-sumber dalam hatinya. Mengapa dia bilang dia mengampuni dosa? Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Waktu Yesus datang ke rumah Sakeus, waktu Tuhan Yesus bilang di rumah ini terjadi keselamatan karena orang ini pun anak Abraham. Apa kata orang-orang Farisi waktu itu? Orang-orang berdosa apa? Waktu dia datang ke rumah Sakeus, dia datang ke rumah orang berdosa. Itu yang dia bilang, ini pas kita buka nyala ini kan, tolonglah. Tapi jangan terlalu ibu saya ya. Iya, jadi ini yang terjadi. Mendengar, melakukan, datang, mendengar, dan melakukan. Itulah seseorang bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau berakar itu harus ditanam. Tanam dulu. Ya, jadi benih itu ketika kita lihat harus ditanamkan. Suatu yang kata di kata Yesus Kristus. Aku dengan apa dia disamakan? Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Stop. Orang itu menggali dalam-dalam. Ini kalau kita lihat di bagian lain adalah orang yang bijak, orang yang pandai. Orang pandai. Terus di atas pasir Batu karang. Oh, batu karang. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Di atas batu karang yang teguh, dan hujan turunlah. Ya terus. Hujan turun dan Banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. hujan turun dan banjir naiklah. Tentang rumah itu, fondasi ini sangat penting. Maka dasar pertobatan itu sangat penting. Adalah bahas pertobatanmu. Lawan kita berakar, bertumbuh dan berbuat lebat.
lain. Apa artinya? Dalam pertobatan kita itu, kita mengenal Allah satu-satunya Tuhan, Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan, Allah yang tidak suka hal-hal yang duniawi, Allah yang tidak fokusnya adalah yang latar fokusnya adalah Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan. Ketika kita percaya dalam pengenalan kita akan Tuhan, ya, itu harus dalam. Bagaimana kita bisa berada dalam pengenalan kita? Siapakah Yesus itu bagi kita? Dia mati untukku. Dia menyerahkan nyawanya untukku. Dia bangkit untuk membenarkan aku. Dia disalibkan, dia diremukkan untuk mengampuni dosaku. Kalau nggak dalam ini kita ngerti, tetapnya kita akan melakukan dosa. Tetapnya kita kompromi. Kalau nggak dalam mengerti bapak-bapak ini, istri itu adalah penolongnya, tetap nanti rasanya istrinya itu adalah mandornya. Tetap nanti rasanya istrinya itu perokok. Kalau nggak dalam dia memahami, inilah istri yang menolong aku. Kalau nggak dalam kita dalami firman Tuhan ini, takkan mungkin kita bertumbuh lebay. Tadi disamakan di sana orang itu menggali dalam-dalam. Menggalinya seperti apa? Dalam-dalam. Ya. Dalam-dalam. Fondasinya harus kuat. Itu gereja di Simpang Lampang dulu sudah digali fondasinya, digali tanah ke dalam, dibuat fondasinya, tapi dengan fondasi yang sederhana, minimalis. Itu diharapkan untuk kedepannya itu tidak akan bisa bertahan. Kalau kita akan buat lantai 2, maka itu dibongkar ulang untuk kembali meletakkan dasar yang sesungguhnya, supaya dia bisa bertahan, supaya dia kuat ketika bangunan itu di atasnya itu ditambahkan batu bata demi batu bata. Ketika kita memiliki iman yang kuat, akar yang kuat dalam Kristus itu, hidup di bumi ini ada banyak persoalan. Jadi hamba Tuhan kata mereka tadi nggak siap dia, menjadi tantangan, menjadi pergumulan baginya. Masa depan hamba Tuhan itu nggak begitu wow. Hidup hanya ada lagi yang paling sedih ini katanya. Saya pernah dengar itu, hamba Tuhan ini kan hidup dari belas kasihan orang. Iya, belas kasihan itu orang. Tapi saya bisa menangkapnya tidak demikian. Saya menangkapnya bahwa hamba Tuhan itu hidup dari anugerah Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas dia. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dalam akan pengenalan kita akan Tuhan, maka akarnya itu akan mencorong. Kita bisa menikmati hidup ini dan kita bisa menerima kenyataan yang ada itu oleh karena ada perkataan Tuhan yang terus berbicara kepada kita. Ini enggak, usia perkawinan masih usia jagung. Berapa usia jagung? 3 bulan. Nah, 4 bulan. Sudah mulai lihat kelemahannya. Kecil dia, gak tahu waktu abang itu kayak gitu. Katanya kan masih 4 bulan. Sudah mulai lihat kelemahan istri dan seragam kali rupanya belum ini. Karena belum itu terkenal cerewetnya, terkenal kerasnya. Tapi kalau sudah dibaharui, kamu telah menerima Kristus Yesus, maka carilah orang yang sudah menerima Kristus Yesus. Orang muda, kalau ada pemuda mau menikah, carilah yang memang jelas imannya. Langkah jelas imannya, itu dari kabaji. Iya kan? Iya.
supaya tidak mendapatkan perempuan yang jahat itu. Saya punya teman dulu, ya bagi kalau jamuin dia katanya, bagaimana kamu nikah ini? Seperti apa ini? Seperti main guli, permainan dibuatnya. Kalau kalian ceng, kalau katakan cerai, ganti lagi lah katanya. Betul dia cerai. Satu anaknya gak menguntungkan, saya suaminya cerai dia, gak menguntungkan karena dia punya gaji, sementara suaminya gak punya gaji tetap. Dia merasa gak menguntungkan, pisah. Ketika anaknya masih kecil sudah bisa cerai. Itu pengalaman orang, bukan pengalaman saya. Tapi mata saya bisa melihat akan hal itu. Lama kesukurina karena berjauh. Orang yang menerima Kristus itu, orang yang berakar di dalam Kristus itulah orang yang bisa bertahan melewati badai. Melewati badai. Tangguh. Orang yang punya iman yang tangguh, dia bisa melewati badai, menerpa badai. Diterpa badai pun dia kuat. Ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu kekuatannya, pondasi yang kuat. Carilah orang yang pondasinya kuat. Jangan nanti ya bisanya abang itu gitu pun yang penting rajin dia gereja, udahlah nanti ajari di rumah kalian rik kata. Tahu rumah rik pagi urus merek motor kan dipangkot, ada pangkot orang karo terus di belakang pagi urus. Ini orang karo masih simpel hidupnya, nggak mau ribet tapi bermusuh. Berlingkar, ya, ada masalah berpusuk gitu. Iya, tapi inilah selalu slogan-slogan yang dibuat itu. Itulah ciri khas kita. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang yang mendengar, yang datang kepada Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Firman Tuhan perlu digali. Judas tak menggali firman Tuhan. Dia tidak dalam. Sadar dosanya, tapi dia bunuh diri. Ya. Kalau saudara pun tidak menggali firman Tuhan, saudara baca, lalu Judas menyesal. Lalu apa? Dia bunuh diri. Saudara pun bisa menyesal lalu bunuh diri. Anda bangsa firman Tuhan sepokol-sepokol kata orang Batak, cuma KPK kan baca lagi terkini sesat pun bisa. Maka mari kita lihat latar belakang tujuannya, apa maksud Tuhan di sana. Orang Kolose itu sudah keluar dari kegelapan. Orang Kolose itu sudah tebus dari dosanya. Oleh sebab itu Paulus katakan, kamu telah menerima Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu, saudara yang sudah menerima Kristus itu, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dasarnya memang sudah benar, kamu sudah percaya kepada Tuhan, tapi pembangunan di atas itu kamu dapat. Bangunannya terdiri dari apa? Kalau kamu bikin atap rubi, bisa dibangun. Ini juga bermanfaat. Bangunan di atas itu juga penting. Maka ketika kita bertobat, di mana kita berkomunitas, dengan siapa kita bergaul, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan iman saudara. Ini yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bagas dalam orang yang mendengar datang kepada Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan. Ingat ya, datang, dengar, lakukan. Sudah tahu sudah laku, tapi melakukan. Orang itu sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Saya sangat
tertarik dengan kata ini, menggali dalam-dalam. Kalau menggali dalam-dalam itu kalau tonggar, atau tonggar, apa tonggar? Kalau kita mau tanam pohon pisang misalnya, kalau kita buka gali lubang, ketika di dalam ada sesuatu kaca ataupun ada batu atau ada bekas tanaman yang lama atau ada pohon kelapa, ini akan tumbuh nanti, busuk nanti pisang itu. Kalau bekas pohon kelapa di situ, itu harus digali dalam-dalam, dibongkar dalam-dalam. Di situ pohon kelapa sudahnya kami bongkar, tapi longsor kan, turun kan. Ini dia, digali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi kalau kita meneliti firman Tuhan, harus memang sungguh-sungguh belajar itu. Saya ingat waktu perjalanan ke Korea, orang Korea itu gak pulang selesai ibadah, tapi mereka kembali membahas firman Tuhan yang mereka terima hari itu, sehingga mereka bertumbuh, sehingga mereka bisa mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga mereka suka cita kalau mereka berkata tentang misi gereja mereka. Lebih 100 orang tenaga misionarisnya, ribuan orang anak gereja yang banyak tenaga misionaris mereka. Karena bagi mereka, kalau tidak memutus misi, berarti gereja itu adalah gereja yang mati. Ya, dalam bagi mereka meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi mereka itu setelah pulang ibadah, mereka makan di gereja, lalu mereka selesai makan, mereka kembali membahas firman Tuhan yang baru mereka dengar itu. Baru mereka berdoa masing-masing dalam kelompoknya, lalu mereka pulang. Jadi dari mana dia yang makan mereka? Dari dia kepada dia dan untuk dia. Gitu ya. Dari dia kepada dia dan oleh dia. Ya. Jadi orang itu diberkati oleh Tuhan, dan mereka tidak sedikit memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan itu mereka kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di situ, dan juga bagaimana untuk memutus misi ke ladang-ladang misi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menggali ya dalam pengenalan kita kan. Sudahkah aku mengenal Tuhan dengan benar? Banyak orang gak sampai di situ digali. Mereka berpikir bahwa mereka sudah lepas dari dosa, padahal dosa ini diulang lagi di situ. Karena kadang-kadang terlihat itu dari diri kita, akan kelihatan itu dosa keturunan itu akan mengalir dalam diri kita. Tapi ya itu pasti ada. Tapi kalau kita dalam mengerti kasih Allah yang sesungguhnya itu, aku harus ditebus dari dosa yang ini. Tapi ya harus ditebus dari sana. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Apa artinya? Setiap orang yang mendengar firman Tuhan, setiap orang yang datang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu, kita itu harus melakukannya sungguh-sungguh. Apa artinya berakar di dalam dia? Berarti aku memiliki persekutuan dengan Tuhan pribadi. Aku memiliki persekutuan dengan orang percaya. Aku juga memiliki komunitas di tengah-tengah gereja, dan aku juga melayani. Orang yang sehat itu dia bukan hanya makan saja, ya, bukan hanya makan makanan yang bergizi saja, bukan hanya 4 sehat dan 5 sempurna saja, tapi orang itu harus olahraga juga. Coba kalau kita makan terus, nggak ada olahraga, makan terus, nggak ada istirahat, nggak ada tidur, makan terus, tidur nggak tidur, olahraga juga nggak olahraga.
penyakitan. Iya. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita bertumbuh dalam iman oleh karena pengenalan yang dalam akan Tuhan. Kita semakin menjadi berkat bagi orang lain ketika kita melayani orang lain. Ketika kita memberitakan Injil, kekuatan itu akan tambah kuat kita. Ketika belum kita berbicara tentang Injil, kita akan tambah kekuatan kita. Itu olahraganya. Itu baru sehat. Jadi berakar, bertumbuh dan berbuah itu adalah tanaman yang sangat sehat. Berakar itu kalau sulit tanam. Durang kalian. Kalau tanam ya. Tapi di mana tumbuhnya? Di tanah yang maka harus digali hati kita ini, diri kita ini, yang mana masih ada dosa di situ, yang mana Tuhan tak berkenan dalam hidup itu, dan seluruh aspek kehidupan kita. Pergaulan kita dengan siapa kita bergaul? Itu menentukan. Kalau kamu belum kuat, pasti kamu akan ditarik oleh itu. Pergaulan di sekolah, pergaulan di rumah, di tempat pekerjaan. Kalau kamu gak kuat, pasti ditarik dengan komunitas kita. Kehidupan kita, pendidikan kita, cara hidup kita, sekolah kita dan sebagainya itu. Apakah yang terpenting di sana lewat pekerjaan kita ini? Yang terpenting nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Itu baru bisa kita bertumbuh dalam Dia, dibangun di atas Dia. Bukan berarti kita boleh berteman dengan orang yang tak percaya ya. Tetap boleh berteman. Tapi ingat, kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan masuk ke dalam lingkungan itu, kita harus melihat di sana apa yang mereka lakukan di pesta ini, di rumah duka ini. Mari kita belajar di sana. Apa yang harus kita lakukan? Apakah sama kita dengan semuanya itu? Ya. Ini kan banyak ya terkontaminasi dengan lingkungan yang ada. Saya sedih misalnya persiapan untuk ke rumah pesta ini sangat megah. Kemarin saya bilang dekorasinya kok saya merasa kurang apa ya, kurang mantap. Ya ada masuk-masuk dia di pembanci. Katanya, loh, jadi kalau pesta adat itu lebih megah, ini perlu kita kikis sebagai orang percaya. Jangan kita pikir lebih penting pesta adat daripada pemberkatan kita. Tapi orang Karo masih seperti itu. Mahal, penting. Pergolong-golongnya galeri nama sekali bayar pergolong-golong. Kalau orang pergolong-golong bagaimana? Pemain keyboard berapa bayar? 5 juta. Berapa? 5 juta? Seperangkat 5 juta ya? Orang latihan di sini memuji Tuhan untuk persiapan pernikahan menanti. Rani latihan berapa kali? Saya konseling berapa persembahan? Ya, saya harus bilang seperti itu supaya kita dalam. Saya gak gila uang, tapi apa kita mengerti cara menghormati Tuhan? Sampai malam orang di sini mengerjakan ini. Apakah kita kasih nasi bungkus untuk mereka? Itu supaya mereka mengerti nanti yang masih muda ini, ya kan?
baik, berakal, berurat bangun di atas dunia ini, hidupmu. Imanmu tadi bangun di atasnya itu dunia ini. Wah, kalau engkau, pada jelas firman Tuhan yang apa? Janganlah kamu sama seperti dunia ini. Ya. Ini yang perlu dipikirkan. Saya pernah diingatkan ya, kenapa saudara kita yang berduka kita kasih 15.000 ya, katanya saudara kita. Tapi kenapa kalau di luar sana nggak baru kita kasih? Karena catat mungkin ya. Ayo kita mau tanda kasih. Iya seperti itu ya. Tapi di luar sana nanti apa kita beli kado yuk, tetean. Ya, ini bukan nilainya itu, tapi bagaimana pengenalan kita, bagaimana kita memahami akal ini, mana lebih penting dalam hidup ini. Saya gak marah. Saya mau menerangi hati kita semuanya. Manakah yang kita utamakan? Tuhanlah yang terutama. Kan gitu ya? Kita nyanyi gitu ya? Di dalam hidup ini. Lanjut. Meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi semangat menyanyi ya, semangat. Tapi betulkah dalam hati ini seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka iman kita ini gak bertumbuh di dalam Dia. Kita ini memang bertumbuh ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Tubuh kita makan enak cuma kita tahu. Iya, makan enak kita, beli sofa, beli ini dan sebagainya. Tapi untuk Tuhan itu sangat-sangat minim. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, dalam Kristus itu. Bapak Ibu saudara-saudara ini firman Tuhan untuk direnungkan. Sekali lagi saya tidak menghakimi, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Orang yang mendengar, setiap orang yang datang ke Tuhan Yesus, mendengar perkataannya dan melakukannya, ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Samakan itu orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam. Kita juga begitu. Mari kita dalam gali kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita beribadah, ketika kita kelompok kecil, ketika kita saat teduh itu, apa maksud Tuhan lewat semuanya itu? Tuhan mau mengajar kita sebenarnya supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan, supaya hidup kita di bumi ini juga senang, kita sukacita melimpah. Oleh karena aku hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita menundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Saudara sudah datang kepada Tuhan. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Renungkanlah firman Tuhan ini. Orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebelum mendirikan di atas batu itu, menggalinya di dalam-dalam. Tuhan, biarlah kami menggali hidup kami, menggali kebenaran firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu itulah dasar kehidupan kami, Kristus dasar hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, supaya kami bertumbuh ini, bertumbuh dalam Kristus, dibangun dalam Kristus, berarti seluruh aspek kehidupan kami memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan Kau katakan hari ini. Tuhan tolong kami, berbicaralah kepada kami. Tegurlah kami Tuhan, supaya kami menyadari apakah yang harus kami lakukan dalam hidup kami ini.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.